Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah TK 2106, Komputasi Teknik Kimia, Program Studi S1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan umum terkait dengan pengantar MATLAB yang akan terbagi menjadi dua modul. Pada modul 1 ini akan dijelaskan terkait dengan pengertian dan kegunaan MATLAB, kelengkapan pada sistem MATLAB, penjelasan fitur-fitur umum yang terdapat dalam MATLAB, dan instruksi penggunaan file berekstensi M atau dikenal dengan M-file pada program MATLAB. Berikut ini adalah pengertian dan kegunaan MATLAB secara umum. Jadi matriks laboratori atau dikenal sebagai MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang canggih dengan kinerja yang tinggi untuk komputasi masalah teknik yang dikembangkan oleh MathWorks. Jadi MATLAB ini merupakan integrasi dari komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu lingkungan yang mudah digunakan karena permasalahan dan pemecahannya dinyatakan dalam notasi matematika biasa. MATLAB memberikan sistem interaktif yang menggunakan konsep matriks sebagai variable elemen. Kegunaan MATLAB secara umum diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah matematika dan komputasi, serta pengembangan algoritma. Yang kedua adalah untuk pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Dan yang ketiga adalah untuk analisis data, eksplorasi, serta visualisasi. Sebagai sebuah sistem pemrograman, MATLAB itu tersusun dari 5 bagian utama. Yang pertama adalah development environment. Jadi di sini adalah merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file dari bahasa pemrograman MATLAB. Yang kedua adalah MATLAB Mathematical Function Library. Ini adalah merupakan sekumpulan algoritma komputasi, mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti penjumlahan, sinus, kosinus, dan kompleks aritmatik, sampai dengan fungsi-fungsi yang sifatnya lebih kompleks, seperti matrix inverse, matrix eigenvalues, dan fast Fourier transform, atau transformasi Fourier. Yang ketiga adalah MATLAB language, di mana ini adalah merupakan suatu high-level matrix ya, yang biasanya digunakan untuk menyusun pemrograman dalam lingkup yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang cepat, dan juga untuk pemrograman dalam lingkup yang lebih besar, yang diharapkan mampu memperoleh hasil-hasil dari permasalahan-permasalahan yang kompleks. Yang keempat adalah graphics, di mana MATLAB di sini memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dan matriks sebagai suatu grafik dan visualisasi data baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah MATLAB Applications Program Interface atau kita kenal sebagai API. Di sini adalah merupakan suatu library yang memungkinkan untuk menginteraksikan antara MATLAB dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti bahasa C dan juga bahasa Fortran. Berikut ini adalah tampilan utama dalam program MATLAB yang terdiri atas 7 komponen utama. Di antaranya adalah yang pertama menu bar. Komponen ini berisikan menu-menu pada tampilan MATLAB, di mana setiap menu itu mempunyai icon-icon yang memudahkan para pengguna untuk menjalankan program MATLAB. Yang kedua adalah Current Directory Contents, di mana window ini menampilkan isi dari direktori kerja saat menggunakan MATLAB. Jadi dalam hal ini kita dapat mengganti direktori ini sesuai dengan tempat direktori kerja yang diinginkan. Jadi dengan mengklik icon yang terdapat di atas jendela Current Directory. Yang ketiga adalah Workspace, di mana jendela ini berisi informasi terkait dengan pemakaian variabel di dalam memori MATLAB. Jadi untuk melihat variabel yang aktif saat ini, kita juga dapat menggunakan perintah who. Yang keempat adalah jendela perintah atau kita kenal sebagai command window. Jadi pada command window ini berfungsi untuk mengetikkan perintah serta tempat menampilkan output atau keluaran. Dalam command window ini terdapat juga fitur yang kita sebut dengan command history, yaitu berisi informasi tentang perintah yang pernah dituliskan sebelumnya. Jadi pada jendela ini dapat mengambil kembali perintah yang dituliskan sebelumnya dengan menekan tombol panah ke atas atau mengklik perintah pada jendela history. Yang selanjutnya adalah script editor. Jadi script adalah file yang berisi beberapa baris berurutan dari perintah MATLAB dan pemanggilan fungsi.
Script dapat dijalankan dengan mengetikkan nama file script tersebut pada baris command window. Dan yang terakhir adalah search documentations. Ini adalah fitur yang sangat penting karena di dalam jendela ini berfungsi untuk dan membantu para pengguna untuk mencari fungsi-fungsi sinteks pada MATLAB, di mana di dalamnya itu mencakup tata cara pemakaian sinteks, kemudian jenis-jenisnya, serta contoh aplikasi penggunaan sinteks dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Terkait dengan cara bekerja MATLAB, dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kita bisa mengetikkan langsung perintah dalam command window, dan yang kedua adalah dengan menggunakan file dengan sinteks atau ekstensi file M, ya, atau kita kenal dengan M-file dalam script MATLAB editor. Pada umumnya, dalam menyelesaikan permasalahan kerekayasaan teknik kimia, penulisan skrip dalam jendela script editor yang dapat disimpan dalam bentuk script text atau kita kenal sebagai M-file lebih banyak digunakan oleh para pengguna. Jadi M-file ini bisa dijalankan secara otomatis nantinya dengan cara mengetikkan nama M-file tersebut pada command window. Berikut adalah tahapan pembuatan skrip yang terbagi menjadi 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah dengan mengklik icon new script untuk membuat jendela skrip baru. Tahapan kedua, untuk menyimpan M-file dapat dilakukan dengan mengklik icon save atau dengan shortkey menggunakan tombol Ctrl S. Tahapan berikutnya akan muncul dialog Save As. Jadi di sini Anda dapat memilih directory tempat untuk menyimpan M-file tersebut, kemudian dapat mengetikkan nama file yang diinginkan. Jadi untuk penamaan file di sini lebih baik hanya terdiri dari satu kata saja. Tapi jika Anda ingin menyimpan file yang terdiri dari beberapa kata, silakan dapat menggunakan underscore untuk menghubungkan kata-kata tersebut. Lalu Anda bisa klik save. Tahapan berikutnya, misalnya Anda sudah menuliskan baris-baris perintah dalam script editor, kemudian Anda juga sudah menyimpannya dalam directory tertentu. Untuk menjalankan M-file tersebut, dapat dengan mudah dilakukan dengan cara menuliskan nama M-file yang telah disimpan tadi pada command window, atau dengan menekan tombol F5 pada keyboard, atau dapat juga mengklik icon run pada tab menu. Setelah itu, program akan berjalan dan hasil atau keluaran akan diperoleh.